Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-90. Pangeran Purubaya mendapat wejangan dari Sunan Kabanaran. Setelah beberapa saat berbincang, jamuan segera dikeluarkan. Sebuah tumpeng besar dan satu kuali berisi pindang dikeluarkan untuk para prajurit dari Pagelen. Semua mengambil makanan dengan lauk pindang. Sangat nikmat mereka bersantap dengan lauk tersebut, juga dengan kerupuk dan sambal kedelai. Sesudah mereka selesai makan, sang raja berkata, "Orang Pagelen, katakan, pindang apa yang baru saja kalian makan?" Orang-orang menghaturkan sembah dan menyatakan tidak tahu pindang daging apa yang baru saja mereka makan. Mereka berkata, "Tidak tahu Tuan, tapi sangat nikmat. Belum pernah selama hidup makan pindang seperti ini." Sang raja menahan tawa. "Nah, rasakan itu orang-orang penakut. Di Pagelen itu banyak orang tampan dan gagah. Tapi semua takut kepada Belanda. Sekarang aku beri kalian pindang kuping. Kupingnya orang Madura." Dalam bercakap dengan sang raja, orang Pagelen memakai bahasa yang kasar, sama seperti ketika bicara dengan teman sendiri. "Baiklah sang raja, besok kami berani dalam perang," kata mereka. Sang raja sangat suka hati karena terdengar banyak suara menyatakan sanggup. Para bupati dan kerabat heran kepada sang raja karena telaten mendengarkan ucapan orang kecil dan juga perkataan mereka kasar. Walau demikian sang raja tidak marah, bahkan terlihat sangat suka. Orang-orang kemudian berbisik, sama-sama menjadi pembantu. Kalau punya tuan seperti orang besar ini, mustahil takut mati. Banyak bercanda. Sesama saudara tapi berbeda dengan sang adik yang congkak dan berlebihan, kikir dan tidak royal seperti dua pangeran dari Pagelen itu. Sang raja seolah mendengar dalam batin apa yang mereka bicarakan. Kemudian berkata sang raja kepada adiknya, "Dinda Purubaya, pembantumu ini terlihat belum nyaman mengabdi kepadamu. Jangan bersikap angkuh kepada bawahanmu. Tiada guna itu. Angkuhlah besok kalau sudah bisa menaklukkan Banyumas. Katamu belum ada satupun dari prajuritmu yang mengenal baik kepadamu. Masih bergerombolan saja. Kok bisa nyaman hatimu? Kalau seorang ksatria membangun pasukan, lalu bersikap angkuh, tak urung celaka dalam perang. Sikap congkak kepada bawahan tidak ada manfaatnya. Apa rugi kalau suka bercanda kepada orang kecil, dan sedikit merelakan hartamu? Kalau tidak seperti itu, celaka yang akan kau temui." Pangeran Adiwijaya melihat sang raja kembali muncul kemarahannya kepada kedua adik. Segera berdiri hendak bercanda kepada sang raja. Sementara Pangeran Purubaya dan Pangeran Mangkukusumo hanya menunduk. Pangeran Adiwijaya berdiri di sebelah kirinya. Berkata Pangeran Adiwijaya kepada kedua pangeran, "Hei, engkau Purubaya, kau masih memelihara kegemaranmu adu jago? Itu hentikanlah. Kalau tidak menghentikan kegemaranmu itu, engkau kena kutuk kakek Nolosuto dari hutan Krendohahono. Seperti diriku ini, maka kalau perang tidak becus. Kalau belum bisa membuang kegemaran diriku ini, tetapi aku sudah merasa cukup karena sudah tua. Kalau seperti kalian ini kan masih muda, gagah dan tampan. Kalau tidak mahir dalam perang, sungguh akan celaka. Sungguh itu terkena kutuk kakek Nolosuto dari Banyu Urip Krendohahono. Orang punya kegemaran itu semua pekerjaannya menjadi jejak yang buruk kepada negara, mencemarkan perbuatan baik, dan juga sebuah durhaka besar. Saudaramu sang raja ini belum punya kegemaran sejak muda sampai dewasanya. Tidak pernah punya keinginan pribadi. Jadi benar kata kakek Nolosuto,
Apapun yang dikatakan selalu ditepati. Serambut pun tak pernah ingkar. Mendengar candaan Pangeran Adiwijoyo kepada kedua adik, sang raja menjadi reda amarahnya. Kembali ke soal lauk pindang. Ketika mendengar bahwa yang mereka makan adalah pindang kuping, ada 3 prajurit Kaupurubayan yang merasa jijik, lalu muntah. Sang raja berkata, "Dinda Purbaya, pembantumu itu keluarkan segera. Jangan mengambil pembantu orang seperti itu. Orang itu hatinya was-was, tidak boleh dibawa perang. Nyalinya kecil, nanti bikin celaka." 3 orang yang baru saja muntah segera dikeluarkan dan dipecat dari kedudukannya. Sementara itu, kuping-kuping para serdadu Belanda yang diiris-iris baru setengahnya yang dihidangkan. Setengahnya lagi dimasak utuh dan sudah dikemas. Lalu Gandek disuruh mengirimkan kepada Tumenggung Cokrojoyo yang berbaris di Bantardowo. Setelah kalah di Pagelen, para bupati berbaris di Bantardowo dengan para mantrinya. 2 pangeran lalu menghadap ke Kabanaran. Para bupati yang lain masih bermarkas di Bantardowo, yakni Tumenggung Cokrojoyo, Tumenggung Sawunggaling, dan Tumenggung Martonagoro. Gandek utusan sudah sampai di Bantardowo, sudah menyampaikan perintah bahwa para bupati diberi pindang oleh sang raja. Ketika sang raja bersantap pindang, terasa sangat nikmat. Lalu ingat kepada Cokrojoyo, maka kemudian pindang dikirimkan. Demikian kata Gandek kepada Ki Cokrojoyo. Ki Cokrojoyo tergopoh menjawab, "Baiklah, terima kasih atas pemberian sang raja." Gandek lalu diberi oleh-oleh dan kemudian minta pamit meninggalkan Cokrojoyo. Kala itu sudah jam 11:30 waktu makan siang. Dalam menikmati pindang, Ki Cokrojoyo merasa sangat lezat. Istri Ki Cokrojoyo adalah putri Pangeran Teposonto yang masih terhitung sepupu dengan sang raja. Ketika makan, Cokrojoyo memperhatikan pindang yang dimakan. Cokrojoyo kemudian bertanya kepada istrinya, "Raden Ayu, ini daging apa? Kok nikmatnya kelewatan? Kalau bentuknya seperti jamur kuping, tapi kok besar-besar. Apakah ini jamur kuping dari Gunung Sumbing atau jamur kuping dari Gunung Sundoro? Kok seperti ini bentuknya?" Banyak yang kemudian ikut memperhatikan, tapi tak bisa menebak apakah itu. Raden Ayu Cokrojoyo kemudian berkata, ketika Mangunoneng datang, dia membawa oleh-oleh berupa bahan makanan yang diberi wadah dari kotak timah. Apakah ini yang dibawa dulu itu ya? Jamur kuping dari negeri Belanda. Sangat enak rasanya. Paripurna tebakan mereka. Jamur kuping dari negeri Belanda. Tumenggung Cokrojoyo sangat suka. Disisakan sampai 3 hari. Tiap hari dipanaskan dan disantap sebagai lauk pauk.